ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu adik-adik jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman dan juga nikmat sunnah. Karena nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu hendaklah kita senantiasa mengingat dan syukuri. Kita menggunakan nikmat ini pada keridhaan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menambah nikmat yang telah kita terima. Amin Allahumma amin. Kita akan melanjutkan apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 10 hak yang wajib ditunaikan, yang sudah diterjemahkan. Kita bacakan dulu. Insyaallah nanti ada beberapa tambahan dari referensi yang lain. Kita menginjak hak yang ke-8, yaitu hak tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat rumah kita. Dia memiliki hak yang besar yang menjadi kewajiban kita. Jika tetangga itu juga kerabatmu dan dia muslim, maka dia memiliki 3 hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan juga hak sebagai orang-orang Islam. Jika dia bukan kerabat tapi seorang muslim, kata Syekh, maka dia memiliki 2 hak, yaitu hak tetangga dan hak kekerabatan. Jika dia bukan kerabat dan juga non-muslim, maksudnya bukan orang Islam, maka dia memiliki 1 hak, yaitu hak tetangga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hak-hak mereka di dalam firman-Nya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jaril junubi. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukan dengannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada 2 orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga yang jauh. Ini Allah sebutkan dalam satu ayat tentang hak-hak tersebut, diawali dari hak yang paling tinggi, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian hak kedua orang tua kita, kemudian hak kerabat kita, juga anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, dan juga tetangga dekat dan jauh tersebut. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa 4 ayat 36. Nabi SAW juga bersabda, mazala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu ana sayuwarrisu. Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan berbuat baik kepada tetangga. Ya, saking seringnya berwasiat kepada Rasulullah, sampai-sampai kata Rasulullah, aku mengira seorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menunjukkan tentang perhatian agama ini, bagaimana betul-betul memperhatikan seorang tetangga. Di antara hal yang perlu dilakukan yaitu berbuat baik kepada tetangga. Oleh karena itu di antara hak tetangga terhadap tetangganya adalah berbuat baik kepadanya semampunya, baik berupa harta, ya, dengan cara apa? Kalau tetangganya dalam kesulitan, mungkin dia meminjam uang, dia bisa meminjami, ya.
Bahkan kalau seandainya tetangga ini tetangga yang baik, artinya betul-betul menunaikan kewajiban-kewajibannya, ya, tepat waktu sesuai dengan omongannya, maka ini lahan-lahan pahala yang sangat besar, di mana seseorang menolong orang lain, menolong tetangganya, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Kemudian juga bisa memberi, kalau kita diberi kelonggaran, dan juga kehormatan dan manfaat. Ya, mungkin kita memiliki kedudukan, tetangga kita minta bantu kepada kita, kita bantu, dan juga manfaat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abdullah ibni Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Dari Abdullah bin Amr, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah adalah yang paling baik kepada temannya. Ya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Demikian pula sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, disahihkan oleh Syalbani. Ini menunjukkan tentang bahwa sebaik-baik seseorang itu menjadi tetangga, itu dia sabar terhadap gangguan tetangganya. Karena yang namanya tetangga sedikit banyak itu pasti mengulik hati seseorang, menjadikan rasa tidak enak. Tapi dengan keimanannya kepada Allah, dengan pahala-pahala yang dijanjikan atas kesabaran, maka semua itu akan menjadi sebuah kisah terindah yang akan menjadi ladang pahala. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, supaya dia berbuat baik kepada tetangganya. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kenapa berbuat baik kepada tetangga diiringi dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Karena dengan mengingat kita iman kepada Allah dan juga hari akhir akan mengendalikan diri kita untuk mungkin menyakiti atau membalas perilaku buruk tetangganya, atau mungkin merugikan kita. Semua ini karena keimanan seseorang terhadap Allah dan hari akhir menjadikan dirinya itu bisa menahan mungkin gejolak di dalam hatinya. Karena sebagaimana tambahan-tambahan nanti kan kita sampaikan, bagaimana satu zaman nanti datang seseorang itu membunuh orang tua bahkan tetangganya. Waliyadzubillah. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza tabahta marqatan fa'aqtir ma'aha wa ta'ahadu jiranaka." Jika engkau masakan daging berkuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini salah satu bentuk bagaimana kita berbuat kepada tetangga kita, yaitu dengan memberi makanan. Bagaimana kalau tidak ada daging dengan kuah? Setidaknya mengukur hal itu kita suka, kita mau. Jadi kalau kita mau, bisa jadi tetangga kita juga mau. Bukan sebaliknya, kita sudah tidak mau baru dilempar kepada tetangganya. Beli pepaya pahit, banyak tahun ini kan. Beli semangka putih, masih mentah, nggak manis. Wah, ini wong lor kan, seakan-akan jadi tong sampah.
Ini kasihan. Ya bisa jadi kalau keadaan mereka kurang, mereka mau. Tapi hendaknya mengukur dengan diri kita. Kemudian tidak mengganggunya. Termasuk hak tetangga adalah tidak mengganggunya, baik gangguan dengan perkataan atau perbuatan. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'minu." Qila, "Wa man ya Rasulullah?" Qal, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Demi Allah, dia tidak beriman. Sampai 3 kali. Kemudian sahabat ini bertanya, "Siapa ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Seakan-akan orang seperti ini berbuat seakan tidak memiliki keimanan. Banyak orang-orang sekarang itu menyakiti tetangga tanpa memperhatikan. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah." Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya, dia bukan seorang mukmin yang baik, dan tidak akan masuk surga. Kok bisa tidak masuk surga? Maksudnya bisa jadi orang tersebut akan disiksa terlebih dahulu, baru setelah itu dia baru masuk ke dalam surga. Atau dia melakukan dosa-dosa besar yang menghalalkan dosa tersebut sehingga bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Syekh menyebutkan, pada zaman sekarang banyak orang yang tidak memperhatikan hak tetangga sehingga tetangganya tidak aman dari keburukannya. Seringkali terjadi di antara mereka percekcokan, perselisihan, pelanggaran terhadap hak-haknya, dan gangguan dengan perkataan maupun perbuatan. Semua itu bertentangan dengan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dapat menyebabkan perpecahan, ketidakcocokan hati, serta menjatuhkan kehormatan orang lain. Kita bawakan beberapa tambahan karena sedikit dari apa yang diuraikan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, di mana di antara hal-hal yang perlu kita ketahui terkait masalah tetangga ini, yang pertama yaitu mengetahui masing-masing kedudukan tetangga. Ya, seperti yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, tetangga itu jenisnya ada 3. Tetangga yang memiliki 3 hak, tetangga yang memiliki 2 hak, tetangga yang memiliki hanya 1 hak. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dibangun dari sebuah hadis. Tetapi hadis ini setelah saya cari, di mana Syekh Albani itu mendhaifkan di dalam Jami' Shaghir. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan, ini kedudukannya dhaif tadi, Rasulullah itu bersabda, "Al-jiranu thalathatun." Tetangga itu ada 3. Fajarun lahu haqqun, yaitu tetangga yang hanya memiliki 1 hak. Wa huwa adna jirani, ini yang paling rendah kedudukannya. Wajarun lahu haqqani, yang kedua tetangga yang memiliki 2 hak. Wajarun lahu thalathatu huquqin, kemudian juga tetangga yang memiliki 3 hak. Fa'amaladillahu haqqun wahidun fajarun musyrikun. Adapun tetangga yang hanya memiliki 1 hak, itu adalah tetangga yang musyrik. Lahu hakul jiwar,
Dia cuma memiliki satu hak. Wa man ladzi lahu haqqani fajarun muslim lahu haqqul Islam wa haqqul jiwar. Adapun tetangga yang memiliki dua hak, yaitu tetangga muslim. Dia memiliki hak sebagai tetangga dan juga hak sebagai seorang muslim. Wa amal ladzi lahu tsalatu huquqin. Adapun tetangga yang memiliki tiga hak, yaitu fal jaru dzurrahim. Tetangga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Lahu haqqur rahim. Yang pertama hak dia itu hak sebagai kerabat, masih ada ikatan silaturahim. Yang kedua wahakul Islam, hak sebagai seorang muslim. Yang ketiga wahakul jiwar, hak sebagai tetangga. Ya, jadi bisa diaplikasikan dalam bermasyarakat. Tetangga saya ini memiliki berapa hak? Ya, kalau dia masih kerabat berarti dia memiliki tiga hak. Kalau dia cuman sebagai orang muslim bukan saudara berarti memiliki dua hak. Ya, seperti yang kita sampaikan di depan. Hadis ini riwayat At-Tabrani, juga disebutkan dalam Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari Syiabuddin. Akan tetapi di sini disebutkan, ya, tapi hadis ini didhaifkan oleh Syalbani dalam Jami'ul Sahih. Kemudian yang kedua, supaya kita berbuat baik kepada tetangga. Kita diperintahkan agar berbuat baik dengan tetangga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, dalam surat An-Nahl 16 ayat 128. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi, maka orang-orang atau zat yang ada di langit akan menyayangimu. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi kita harus berbelas kasih kepada tetangga kita. Jangan malah dibenci, disyukurke dan lain sebagainya. Tonggo sisah wis umbelan anake radio pene, anggaran wong dodol ning jelerit, wah jan. Gila nih tenang makanya. Maka jangan sampai seperti itu. Itu sebenarnya mereka juga tersayat hatinya. Ingeti anaknya ra iso nukokke salin. Kemudian ada orang yang jual itu tidak bisa memberikan jajan. Itu hatinya itu tersayat orang tua itu sebenarnya. Bukan malah ditambahi disyukur-syukur digedeng, dielek-elek. Jangan sampai. Kemudian yang ketiga, mencintai dan memuliakan tetangga yang muslim. Rasulullah SAW sampai menyebutkan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya atau tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Sampai seperti itu di dalam syariat Islam ini. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan juga Ahmad. Disebutkan dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, supaya dia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi hendaknya kita memuliakan tetangganya. Kemudian yang keempat,
Berbuat baik kepada tetangga yang bukan muslim, ya, dia seorang non muslim, itu kita tetap harus berbuat baik. Namun tidak boleh kita mencintai mereka. Kenapa demikian? Adapun tetangga yang bukan muslim, kita tidak mencintainya, namun dianjurkan agar berbuat baik. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, karena kita tidak boleh mencintainya karena Allah juga membenci orang-orang yang kafir ataupun musyrik. Innallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Surat At-Taubah 9 ayat 3. Juga disebutkan la tajidu qauman yu'minu billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah wa rasulah. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan juga Rasulnya. Surat Al-Mujadilah 58 ayat 22. Oleh karena itu di dalam hadis disebutkan al-taqu aural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat yaitu cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Ya. Benci terhadap kemusyrikannya, benci terhadap kekafirannya, tapi tidak boleh mendorong orang tersebut berbuat dolim. Itu tidak boleh. Sebenarnya kunuti cengesi sangai. Tidak boleh. Kita harus berbuat baik. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan autaqu aural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah loyalitas karena Allah dan permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci juga karena Allah. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir yang disahihkan Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah. Nah, bagaimana ulama dahulu mereka memiliki tetangga non muslim, begitu menyakiti dirinya dengan aliran air yang sangat bau masuk ke dalam rumah, itu beliau sabar. Sabar sampai sekian lama. Setelah sekian lama Allah takdirkan orang tersebut non muslim ini masuk ke dalam rumah berkunjung atau yang lain, maka dia berkata, bau apa ini ya Imam? Ini bau air selokan. Kalau bahasa kita mungkin peceren atau yang lain. Dari mana? Ini dari sebelah sini. Oh, ini dari tempat saya. Kenapa jenengan kok diam saja? Ya, kami orang Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, sabar terhadap gangguan tetangga. Akhirnya orang ini masuk ke dalam Islam. Itu kebagikan kesabaran dari seorang alim. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, merasa haknya ini terusik, ngomong 1 kali balas 10 kali. Kicik rapopo enek meneh sing gawake bendu. Karena sing wis ra suwen-suwen aku jelas kowe. Ini jangan sampai. Kadang iman itu diuji dengan hal semacam itu. Dan yang kelima, jika memiliki rezeki lebih agar memberi makan kepada tetangga kita. Oleh karena itu dalam hadis disebutkan, ya Abadar, idza tabahta maraqatan faqtir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dar, jika kamu memasak, perbanyaklah airnya. Diberikanlah kepada tetanggamu. Tapi jangan cuma air. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah, hadis tersebut merupakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim di dalam Adabul Mufrad. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, ya nisa'al muslimat la tahkiranna jaratun li jaratiha walau firsana syatin
Wahai para perempuan muslimah, janganlah seseorang tetangga meremehkan hadiah tetangganya, meremehkan pemberian tetangganya. Jangan sungkan untuk memberikan meskipun hanya ujung kaki kambing, meskipun hanya berupa tingkleng kalau bahasa kita. Maka beri. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan juga Ahmad. Jadi kalau kita masak itu tetangganya hendaknya kita perhatikan juga. Kemebu lambune ngalek-alek ning ambune tok. Besok lagi seperti masak-masak geden gitu. Ning ambune tok. Besok ganti buah durene. Ngalek-ngalek ngerti-ngerti ya mau ambune tok. Nah, ini kadang-kadang kita itu tidak sadar ini bisa menyinggung tetangga kita. Rapopo lagi entuk ambune. Mungkin ada juga yang mengeluh seperti itu kan. Kemudian ada disebutkan satu hadis ya. Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya nanti pada hari kiamat. Yaqul sambil berkata, "Ya Rabbi, hadza aghlaqa babu duni famana'a ma'rufa." Wahai Tuhanku, orang ini telah enggan memberi apa-apa yang ia miliki. Ia menutup pintunya dariku dan enggan untuk memberi apa yang dia miliki. Ini nanti bisa dituntut. Hadis ini riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Syekh Albani. Begitu pula jangan sampai ada ucapan-ucapan yang menyakitkan. Mungkin tetangga itu keadaannya kurang. Ketika ibunya berkunjung, kemudian ada beberapa makanan di situ, sing jenenge cah cilik niku ora iso dikondisikan, bahkan kadang sulit untuk dikontrol. Umpamane telung lodong didep bocah telu tamune kok celemat-celemut entek, ya butuh sing ikhlas. Wah, nyepai kere. Telung lodong kok didep cah telu dhewe maksane ratu kuwi panganane nak larang ra mudeng bocah. Wes sesuk rono wis deleke kabeh. Sik deleke sik. Enten mboten sing ngeten iki. Mudah-mudahan tidak ada Yakinlah. Oleh karena itu di depan itu sudah saya sebutkan sampai disebutkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, supaya kita berbuat baik kepada tetangganya. Karena memang seperti itu. Lah kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, niscaya kita akan ingat semua itu akan ditotal. Semua itu akan diberi balasan yang berlipat. Seperti itu harusnya. Ora kok tanggane wingi ngentekke singkir kesek jadi buka. Singkir kesek wah kayak kon lebu. Ini jangan sampai. Apa rasanya kalau anak ini mlebu-mlebu, Bu, aku pengen kae padahal yang jero lemari. Ora ditokke, apa kita enggak malu? Kemudian yang keenam, larangan keras menyakiti tetangga. Ini merupakan dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tersebut dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu. Qila wa man ya Rasulullah? Qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Demi Allah orang itu tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini hendaknya kita waspada. Kalau sudah dikatakan demikian, dalam hadis riwayat yang lain disebutkan la yadkhulul jannah, maka ini menunjukkan dosa ini adalah dosa besar. Karena dosa besar itu salah satunya itu apabila ada ancaman
tidak masuk surga atau akan diancam dengan neraka atau diancam kemurkaan Allah, laknat Allah ataupun Rasulnya, menunjukkan dosa-dosa besar. Oleh karena itu ini harus bertobat orang yang menyakiti tetangganya tersebut. Kemudian disebutkan dalam satu hadis, Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nabi SAW menjawab, anta ja'alallah niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah itu yang menciptakan kamu. Qultu sum'an. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal summa antaktula waladaka khasyata ayat amamaka. Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersama kamu. Ya, kita lihat keadaan sekarang ini. Bahkan kalau dulu zaman jahiliyah itu sudah lahir. Ini kalau sekarang belum lahir sudah atau digugurkan, kan seperti itu. Qultu, kemudian beliau bertanya lagi, tsumma ayu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal antuzani bihalilatin jarika. Engkau berzina dengan istri tetangga. Ini dosa besar. Qala wa nazalat hadhil ayat tasdiqan liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunlah ayat yang membenarkan apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Dalam surah Al-Furqan 25 ayat 68, yaitu dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, kemudian juga tidak melakukan zina. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalaupun ayatnya tadi Al-Furqan 25 ayat 68, ini riwayat Imam Bukhari, Ahmad dan juga Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah ini menyebutkan betapa besar dosanya orang yang menyakiti tetangga. Ya. La ayyazniyar rajulu bi asyrati niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imra'atin jari. Seseorang itu berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dibandingkan dia berzina dengan istri tetangganya. Qala faqala ma taquluna fi syarr. Apa yang kau pahami terhadap pencurian atau orang yang mencuri? Qalu harramallah wa rasuluh. Fa hiya haramun, itu diharamkan Allah, diharamkan Rasulnya, dan itu adalah haram. Qal Rasulullah menjelaskan, ayasriqar rajulu min asharati abyad aisaru alaihi min ayasriqa min jarihi. Seseorang mencuri 10 tempat itu lebih ringan dibandingkan dia mencuri milik tetangganya. Dari sini riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, Imam Ahmad At-Tabrani dalam Al-Mujab, disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Kenapa ya ikhwan? Karena tetangga itu di mana harusnya dia itu membantu kesulitannya, menolong, ikut mengawasi, ikut mengamankan, ya, bukan malah didedep. Nggih, wah kan bojone lagi nang Korea kan. Aman ini, sekena aman ini. Maka dengan segala cara dia rayu. Resik banget. Karo bojone dhewe ngegas. Nek karo wong liya halus. Karena ada niat yang buruk tadi. Yang namanya wanita mereka lemah. Terus apalagi disanjung walah-walah, itu terbang hatinya. Sehingga lama-kelamaan chattingan dan berakhir perzinahan.
Waliyadzubillah. Ini dosanya 10 kali lipat dibandingkan napa? Berzina dengan orang luar. Jadi sangat mengerikan sekali. Jadi kalaupun di luar 10 kali dengan 1 kali tetangga itu zinanya, maka lebih besar dosa terhadap tetangganya tersebut. Harusnya dia membantu, harusnya dia memperhatikan, mengawasi, mengamankan, bukan jadi pagar makan tanaman. Dan seperti itu. Ini kasihan. Ini banyak kasus seperti ini. Ya, makanya agama ini betul-betul memperhatikan, mengantisipasi hal-hal semacam ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana tusallil laila wa tasumun nahara fa fi lisaniha syai'un yubdi jiranaha salitatun." Qala la khaira fiha finnar. Sesungguhnya fulana ini selalu sholat malam, sregep qiyamul lail. Ya, puasa di siang harinya, sregep puasa sunnah. Tapi ya sering mencela tetangganya. Maka Rasulullah berkata apa? Tidak ada kebaikan padanya. Dia di neraka. Kemudian dikatakan yang lain, ya, bahwasanya fulana ini hanya puasa bulan Ramadan. Dia bersedekah dengan sedikit saja, maksudnya sedikit keju, ya. Kemudian juga walaisalaha syai'un ghairuhu wala tuddi ahadan, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya. Qala hiya fil jannah, dia masuk surga. Jadi bagaimana menyakiti tetangga itu bisa membakar, menghanguskan pahala-pahala sedekah, pahala-pahala puasa tanpa disadari. Ya, ini sangat mengerikan. Kadang lisan orang itu nggak sadar. Wong enek tonggone metu ngono enek ngomentari, ya. Entek-entekan halo, anggar sore ini kan yang metu kae nglencer lanang wedok. Ah itu. Enten ta sing ngeten iki? Wong umum itu apa lagi kan seperti itu. Halo, hanya metu jajan kaya wong sugih-sugih wae. Seperti itu. Lisan itu kadang-kadang enggak sadar menyakiti. Cobalah kita ya pura-pura tidak tahu. Apalah yang menjadikan kita itu rugi? Kon bayari ya ora. Gitu. Menyita waktu kita juga tidak. Harusnya kita juga senang kalau tetangga kita senang, kan begitu. Seperti sebutkan di dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawaita. Tidak masuk surga tetangga yang tidak aman dari gangguannya. Entah itu lisannya, entah itu perbuatannya, ya, nyetel tip sak banter-bantere. Anu nyuwun sewu niki nembe bae gerah tolong di alitnya segede saged boten. Wah, perempang. Rumangsamu kowe iki sapa? Terus nyawang seperti itu kan. Kere ketibal 17 ngono gak sing kowe iki. Iki kedaulatan rumahku dhewe. Bayar listrikku dhewe apa tuh kabeh. Entek namanya. Dia enggak sadar bahwa tetangganya kalau masih mengingatkan itu keuntungan untuk kita. Ini kebanyakan orang itu kalau diingatkan itu rumangsa kebebasannya terganggu. Lah inilah keliru. Jadi kalau ada tetangga mengingatkan kita, harusnya kita bersyukur. Nggih, matur nuwun, pangapunten. Seperti itu. Pangapunten niki nek parkir ampun ten mriki nggih soalé nggih wirawiri niki medal sewanci-wanci kula rada repot. Oh nggih, matur nuwun pangapunten. Kowe kajengipun pindah sanes. Harusnya seperti itu. Ora terus ngetoke hajine peh dheweke kono mau wong sugih, wong duwe titel dan lain sebagainya. Ini jangan sampai.
Disebutkan dalam satu hadis seperti yang saya sampaikan, la taqumus sa'ah hatta yaqtula rajulu jarahu wa akhahu wa abahu. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai seorang membunuh tetangganya, membunuh saudaranya, membunuh bapaknya. Ini hadis sahih diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad, dihasankan oleh Syalbani. Jadi hal-hal seperti ini terjadi. Ya, pernah terlintas dulu satu berita di mana orang tersebut sebelahnya ini punya hajat. Ya. Kemudian motor-motor itu dititipkan di halaman tetangganya. Ora terima, bawakan golok ke rumahnya. Ini orang banyak ini. Kan seperti itu, waliyadzubillah. Jadi tidak bisa bersabar. Okay. Termasuk kalau kita itu punya hajat. Okay. Ini yang sering terjadi. Itu kadang-kadang tidak memperhatikan waktu. Mantu sedino sewengi. Okay. Kadang sedino rong bengi. Kamangka tip buanter terus. Kira-kira ganggu napa mboten iki? Kita tidak ragu-ragu. Ganggu napa mboten? Ganggu. Lah piye umume ngene kok? Ya monggo, arep umume, arep adate, arep kulinane, monggo. Tapi kita bicara tentang agama kita. Kalau di dalamnya terdapat pelanggaran, apakah kita akan meloki umume? Nek umume ya melok ngelarani tonggo begitu. Maka hendaknya kita harus punya mindset yang lain. Harus berani berbeda. Arep dikarake ra umum, arep dikarake ora menungso ya wis ben, sing penting awake dhewe dadi wong. Seperti itu kan. Muantu mungsak plenget tengahe ban. Enggak apa-apa. Sing penting ora ngelarani tonggo teparu. Juga tidak membebani dengan berbagai macam bentuk sumbangan. Itu juga kadang mengganggu mereka. Ya rong kenal rong apa nek ngerti-ngerti ngundang ki sapa iki. Maka jangan sampai seperti itu. Nek ngundang kon teko tidak nerima apapun bagus. Gitu. Nggih ta badan? Nggih. Tidak abot iman. Itu bagus itu, seperti itu. Tapi nek rong kenal rong apa-apa ngerti-ngerti uleme teko karepe kon nyumbang. Iki suarane lagi nampa wis gendong. Ra kenal ra apa kok ngundang. Seperti itu. Karena mereka umumnya orang itu akan berprasangka buruk dulu. Oleh karena itu hal seperti ini juga harus dijauhkan. Kalau bisa itu kita memberi, tidak meminta. Kita siap orang ini. Kalau tempat saya sudah mulai seperti itu, jadi ngundangnya memang kon datang kon makan, ngoten kon nyekseni. Ora kok ngundang ning jonggowo sumbangan. Niku beda ning karepe. Kemudian yang kedelapan, di antara kebahagiaan dan kesengsaraan hidup disebabkan tetangga. Oleh karena itu hidup kita itu bisa sengsara gara-gara tetangga. Nasihat para ulama, diantaranya 40 nasihat memperbaiki rumah tangga, ya, Salih Al-Munajjid kalau tidak keliru, itu beliau menyarankan, ya, agar seseorang itu mencari tetangga-tetangga yang baik dulu sebelum menempatkan tempat tinggalnya. Itu seperti itu. Disurvei di sini. Wah, kan oke, cendak Masjid An-Nur. Kita kajiannya rutin. Maka dia boleh pilih. Umpamanya lebih bagus lagi, kompleks. Memang orang-orangnya sama ngaji. Wah, itu menyenangkan. Kita lagi aras-arasan, ayo mangkat, ayo semangat, gitu. Tapi kalau tempatnya wis dhewe play nang kono enak ya wis beda penemu. Kan seperti itu.
Wah, enake mung dielele wis rasa diampiri wong kuwi dudu menungso. Ya Allah, seperti itu. Itu terjadi kayak seperti itu. Ya, karena tidak mau acara-acara ritual wes pokoknya diceng seperti itu. Maka ini penting, cari tempat, cari tetangga dulu baru menentukan tempat tinggal. Karena tetangga dapat mempengaruhi kebahagiaan dan juga kesengsaraan seseorang. Rasulullah menyebutkan arba'un minas sa'adati, 4 hal yang merupakan bagian dari kebahagiaan. Al-mar'atu sholihah, seorang wanita yang solehah. Jadi kalau belum solehah, ini PR kita, gencer terus karo kajian-kajian, buku-buku, ceramah-ceramah. Kemudian juga wal maskanul wasi, rumah yang luas. Kalau kita diberi karunia atau kelonggaran, rumah kita luaskan. Wal jaru soleh, tetangga yang baik, ini menyenangkan. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nek tak omong kendaraan sing anyar ku ya rekoso. Kendaraan yang baik. Umur itu tapi waras. Nah kalau dia nggak nyaman, obah mesti obah mesti ragat. Nah ini sudah diajarkan dalam agama. Warba'un minasyaqawah, 4 hal yang dapat menjadikan kesengsaraan. Al-jarusu, yang pertama tetangga yang buruk. Seperti itu tadi, tetangga yang buruk itu apa wae komentari. Diwehono kuwi kok ya salah. Kok ngene wae wong darane radiasi tuku apa piye? Seperti itu. Komentari mesti ana. Nggih. Wae teh kelegen iku ya salah. Oh, gawe teh kaya blothok kok ngene. Ngene kurang lagi ku yo salah meneh. Wedang apa banyu putih iki rene rasane belas iki. Enek salah nek wong nyat ruwet seperti itu. Nggih. Jadi seperti itu. Tetangga yang buruk. Wal mar'atu su, istri yang buruk. Ini juga ngerekasake. Nggih, ngerekasake. Itu kadang-kadang nanti empet-empetan. Cara orang bacut duwe anak tak ijol ki. Lho kula tau krungu soal kok. Makanya umahat itu harus berani introspeksi diri, berani untuk memperbaiki diri. Kalau memang tidak sebagaimana syariat, hendaknya kita memperbaiki diri. Bukan hanya mencari keridhaan suami, tapi mencari keridhaan Allah dan juga Rasulnya. Kemudian wal maskanu dhaik, rumah yang sempit. Karena memang seperti itu, rumah sempit itu untel-untelan, apa-apa diumpuk-umpuk kan. Seperti itu. Yang keempat, wal markabu su, kendaraan yang buruk. Kemudian yang ke-9, tetangga akan menjadi saksi kebaikan dan keburukan di dunia ini. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadi tonggo kuwi kalaupun dia disakiti dunek-nek entek ngame ora males, jombo anggap dheweke menika dia tidak akan merugikan kita. Itu tidak. Bahkan bisa sangat-sangat merugikan kita, terutama kesaksian mereka terhadap kita. Disebutkan dalam suatu hadis, ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'atun ahlul abyati min jiranihi adnain illa qala qad qabiltu ilmukum fihi wa ghafartu lahu ma la ta'lamun. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia dan 4 orang tetangganya bersaksi tentangnya kecuali Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku telah menerima pengetahuan tentangnya dan aku mengampuni bagian yang tidak kamu ketahui. Ada riwayat Imam Ahmad, ya. Juga disebutkan Ibnu Hibban, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani karena saya pilih memang hadis-hadis yang sahih, ya, kecuali kalau ada dhaif itu tak beri keterangan. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau juga menuturkan, muru bi janazatin fa asnau 'alaiha khairan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajaban. Ada lewat satu jenazah, ya,
Kemudian orang-orang itu memuji tentang kebaikannya. Nabi SAW kemudian bersabda, wajib. Thumma muru bi ukhra fasnau 'alaiha syarron. Dan lewat lagi jenazah yang lain. Tapi orang-orang itu menyebut buruk. Ya, pertama dibilang masya Allah, wong apike ngono kok ya wis mati, ya kan seperti itu. Yang kedua, ini jenazah yang buruk lewat ini. Dan orang-orang menyebutkan keburukannya. Faqala wajaban. Rasulullah SAW juga berkata wajabat, wajib. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab ini bertanya kepada Rasulullah, ma wajabat, apa yang wajib ya Rasulullah? Qala hadasnaitum alaihi khairan fa wajabat lahul jannah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang kalian tuh bersaksi bahwa itu kebaikan, maka wajib dia itu masuk surga. Wa hadasnaitum alaihi syarran, apa yang kalian saksikan, apa yang kalian katakan dia keburukan, fa wajabat lahun nar, wajib dia masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ardh, kalian itu saksi-saksi Allah di muka bumi. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, Bazar, Abu Dawud. Ini menunjukkan tentang kesaksian tetangga-tetangga kita itu sangat penting. Jangan sampai mereka menyaksikan, oh wong kaya setan ae menungso kaya kok. Ngono lho, nyawane betah era-era. Jadi orang mati wis diarep-arep bentang mati. Kenapa? Karena sangat jahat, sangat buruk. Mungkin keras, kaku, seperti itu. Ini banyak orang-orang yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau orang yang buruk itu sampai tetangganya bisa ngarep-ngarep kok ndak randang mati. Seperti itu. Makanya kita harus menjaga diri kita dari kesaksian-kesaksian buruk tetangga kita. Kemudian yang terakhir, agar kita berdoa dari tetangga yang buruk. Di mana Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min jari su'u fi daril maqam. Fa inna jarad dunya yatahawwalu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Di akhirat karena tetangga di dunia akan senantiasa berubah-ubah. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahihkan oleh Sahih Ibnu Hibban dan juga dihasankan oleh Syalbani dalam As-Sahihah. Juga dihasankan oleh Syekh Al-Arnaud. Ini yang kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan terkait materi ataupun yang lainnya, saya persilakan. Bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ditanyakan kepada yang lain. Monggo. Betul-betul ini nggih. Tidak ada yang tanya kan? Kalau tidak ada saya kira cukup. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan